Jadi dari Perpusnas itu ada program akreditasi perpustakaan. Semua perpustakaan sebenarnya, jadi ada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi itu ada. Tetapi untuk Kabupaten Bantul kami baru bisa menyampaikan akreditasi dari perpustakaan sekolah saja. Untuk itu kita berikan informasi itu kepada Dikora dan Kemenak. Akhirnya kemarin pada akhir tahun atau awal tahun kemarin itu kita menyampaikan beberapa instrumen agar diisi oleh perpustakaan yang bersangkutan, dan hasilnya adalah seperti kemarin kita sampaikan ke Dikora dan Kemenak. Akhirnya Dikora dan Kemenak menindaklanjuti untuk menunjuk, bagi Kemenak telah menunjuk kepada MTS Negeri 2 Bantul dan MTS Negeri 3 Bantul untuk ikut dalam akreditasi reguler tahun 2022. Hal itu kita syukuri karena untuk akreditasi perpustakaan itu nantinya adalah suatu kewajiban Pak Sugeng, dan alhamdulillah untuk saat ini untuk akreditasi itu masih dibiayai oleh APBN. Untuk yang akreditasi mandiri itu nanti biayanya juga mandiri. Maka untuk pada kesempatan ini kita aturkan bahwa segala akreditasi yang melibatkan asesornya, karena nanti asesornya dari pusat Pak, ini asesornya juga dari Perpusnas, itu ditanggung oleh APBN. Kami kira demikian sebagai pengantar yang dapat kami aturkan. Untuk selanjutnya nanti untuk efisien waktu langsung saja Bapak Ibu dapat menempatkan diri. Kami ulangi, komponen 1 adalah nanti Pak Ari, komponen 2 Pak Ngatijan, komponen 3 Pak Mufti, keempat Ibu Suratmi, kelima Bu Sumarti, dan keenam Bu Fatma. Saya kira demikian saja sebagai pengantar kami sampaikan bahwa dalam kami menyampaikan mengantar banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya nyuwun pangapunten. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken wonten masalah Pak. Sudah. Nggih, matur nuwun. Terima kasih pada Bapak Wisnugraha Sarjana Hukum yang telah menyampaikan pengarahan yang sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan. Untuk pelaksanaan berikutnya yang efektifnya nanti kami sudah menyediakan 6 meja putih. Ini ada 4, kemudian yang juga di sana ya tidak uyuh-uyuhan. Nanti monggo untuk bisa menempatkan sesuai dengan komponennya masing-masing. Dan mungkin nanti sebelum dimulai mungkin penunjukan dan nanti mungkin monggo langsung di mejanya sesuai kelompok gitu. Monggo Bu Siska untuk membagi kelompoknya, yang komponen 1 di mana, 2 di mana. Kami persilahkan ada Bu Siska selaku Kepala Perpustakaan sekaligus Ketua Tim Pelaksana Akreditasi di Kabupaten bersangkutan. Dari saya ini dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada tim. Monggo mau sampai jam berapa kami siap Pak. Jam kerja kami 2:30. Yang mau lebih kayak gitu. Monggo kami derek mawon. Kita serahkan kepada tim dari Perpusnas.
Forum kira-kira yang kerjanya di sini Kita dulu kan terdulu KW. Oke. Kita punya rata-rata slip juga. Prinsipnya harus punya data yang 3 tahun lalu ya? Iya. Itu ya. Kayak misalnya ada sama silang hijau. Oh sudah 2009 gantung aksesorisnya tapi bisa dikasih 5 tahun. Dapat di Palembang dari sana itu yang asisten itu yang beda kreasi inovasi sampai kan inovasi itu punya foto ya ada nanti yang bisa kalau ini kan tujuan laporan jadi bisa dimasukin nanti mungkin jadi apa yang misalkan bisa nanti bisa meskipun putaran mandek ya oh iya nanti bisa hari ini pelaksanaan pendampingan untuk kesempatan pada pagi sampai siang hari ini sudah berakhir dan ini dari 6 komponen mulai dari komponen 1 sampai komponen 6 itu sudah baik Bapak Ibu penanggung jawab komponen maupun Bapak Ibu pustakawan pendamping sudah sharing, sudah tanya jawab ini itu. Nah, di sini kami aturkan hasil daripada pendampingan pada siang hari ini. Namun sebelumnya kami mohon maaf bila mana kami dalam memberikan nilai itu sangat kejam dalam artian kita sangat objektif dalam hal ini, tidak pandang kok karena saudara ipar terus dengan api kalau misalnya seperti Bu Marti dengan Bu Puji itu juga katanya teman bermain dakon dulu itu juga Bu Marti juga profesional memberikan nilai apa adanya. Untuk itu kami aturkan kepada Pak Sugeng untuk nantinya dilengkapi apa yang kita sarankan, apa yang menjadi catatan-catatan kita, sehingga dalam pendampingan berikutnya kita peroleh progres yang cukup menggembirakan. Karena sekilas ini nilainya itu sebagaimana tadi saya matur di awal, pasti ada perubahan. Nah, perubahan itu bisa naik, bisa turun. Nah, ini ada yang naik, tapi ada juga yang turun dari 6 komponen. Komponen 1 itu yang tadinya itu dalam asesmennya itu 80 skornya,
setelah dicek oleh Pak Ari, ini tadi karena masih banyaknya yang belum ada bukti fisiknya, maka dengan kejamnya Pak Ari memberikan skor 31. Sekali lagi tidak usah berkecil hati karena ini untuk kebaikan Baitul Hikmah kedepannya. Nanti kalau seperti sebenarnya nilainya E tapi sama Pak Ari di biji B, itu kan ibu sudah B aja, tenang saja. Nanti pada pendapatan berikutnya ya dibiarkan aja, sudah B kok. Tapi kalau masih E kan ya masih ada waktu kurang lebih 2 bulan sampai 2,5 bulan Pak, nanti untuk pendampingan berikutnya mohon untuk dapat dilengkapi bukti-bukti fisiknya. Kemudian yang komponen 2, ini komponen 2 itu tentang sarana prasarana, biasanya sudah ada dan sesuai dengan catatannya Pak Ngatijan. Ini yang saya matur tadi, ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini yang Sarpras itu malah naik dari 107 menjadi 109 karena di poin soal nomor 1 itu menurut Pak Ngatijan itu bisa dinilai A. Untuk kelengkapan buktinya mohon nanti Pak Suroto dan Bu Sangadah CS Bu Isni ya. Bu Isti nanti bisa dilengkapi ini. Komponen 3 demikian juga tentang pelayanan. Pelayanan itu juga belum ada, ini catatannya belum diaktifkan nih Pak Mufti. Belum ada bukti fisik pendukung. Nah, nanti mudah-mudahan terbaca nanti. Belum ada bukti fisik pendukungnya. Proses awal masih pengenalan. Nah, nanti kalau sudah yang kedua nanti sudah kenal dengan Pak Mufti ya. Nah, Pak Mufti itu aten-atennya seperti itu. Nanti penjenengan bisa lebih akrab lagi. Ini dari 51 menjadi 16 Pak. Ini juga masih banyak yang 51 16. Iya, 51 menjadi 16. Kemudian yang komponen 4 tentang ketenagaan ini juga perlu adanya bukti fisik juga. Mengalami penurunan tapi cukup sedikit saja, ini dari 30 menjadi 27. Pada prinsipnya semua soal atau pertanyaan-pertanyaan di komponen 4 itu bisa dimaksimalkan, terlebih yang nomor 3 sampai nomor 9. Kalau yang nomor 4 itu tentang kepala ya Bu Ratmi itu ya, kepala perpus itu memang mentok B Pak ini. Kaitannya dengan, karena kalau A itu dikepalai oleh pustakawan, fungsional pustakawan. Nah, ya. Biasanya itu bisa sering juga sarjana perpustakaan, tapi dia belum sebagai pustakawan, belum sebagai pustakaan fungsional. Jadi masih ya belum mendapat jabatan fungsional itu aja. Seperti contohnya Bu Fatma itu belum fungsional pustakawan tuh, karena Bu Fatma itu masih CPNS. Jadi nanti masih mengajukan jabatan fungsional pustakawannya nanti. Baru setelah itu di SK-kan baru menjadi pustakawan fungsional. Untuk pustakawan fungsional mestinya harus negerian gitu Pak. Nah, biasanya itu diampu oleh teman-teman yang masih tenaga honorer atau PKL.
Jadi untuk yang ketenagaan biasanya tidak bisa maksimal A semua. Kemudian yang komponen 5 itu juga Bu Marti itu memberikan penilaian yang cukup objektif juga. Itu dari skornya 40 menjadi 11 kok Pak. Itu karena sudah akrab dengan Bu Puji mungkin. Iya. Jadi ini yang ada 1C yaitu SK pendirian perpustakaan Baitul Hikmah. Itu tadi saya sudah matur banyak dengan Bu Puji, Bu Siska, Bu Roh, itu terkait dengan ini. Itu memang nilainya karena yang dipunya itu baru SK Kepala Madrasah, gitu Pak, yang dibukukan oleh Pak Sugeng pada tanggal 10 Maret kalau nggak salah tadi. Itu masih ditingkatkan, bisa dimaksimalkan Pak. Itu nanti tadi sudah kita sarankan untuk mengajukan penerbitan SK pendirian Baitul Hikmah ke Kemenak Bantul saja nih Pak. Karena kemarin min 1 jujuran itu mintanya ke Kemenak Provinsi, jadi malah sulit banget. Cukup Kemenak Bantul. Nanti kalau sudah kagungan Kemenak Bantul, berarti nanti prosesnya, progresnya naik menjadi B. Ini khusus untuk poin 1 ini. Nah itu masih bisa ditingkatkan lagi menjadi A bila mana mengajukan SK yang diterbitkan oleh Bupati. Ya khusus yang SK yang diajukan oleh Bupati nanti permohonannya dilewatkan kepada Bupati, tapi melalui Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Perpustakaan Bantul. Nanti kita yang akan melanjutkan ke kabupaten. Nah, ini khusus SK pendirian ya Pak. Iya Ceki Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul. Dengan dilampiri SK yang dari Kepala Madrasah, Kepala Kemenak tadi, dengan dilampiri kopian kopian IMB itu Pak, karena berdirinya perpustakaan ini kan ditegaskan oleh Pak Sugeng itu tahun 97 kan? 94 itu ada IMB tentang membangun gedung untuk perpustakaan ini. Jadi bisa di logika itu bisa jalan. Oh ini oleh IMB membangun perpustakaan ini mulai berdiri tahun 97. Nah janjane yo tak kira yo perpustakaan itu biasanya include dengan gedung ya Pak. Iya toh? Ini 68 ya? 68 toh? Mungkin Pak Kepala belum lahir. Dulu masih Giriloyo namanya. Gitu Bu? Dulu itu pindah-pindah Pak katanya di tempatnya. Iya. Karena perubahan nomenklatur juga Pak mungkin. Karena kalau sekolah itu kan per kecamatan Pak, tapi kalau madrasah levelnya kabupaten ya Pak. Gitu. MTS kan namanya 1 sampai 9 toh. Bantul semua gitu toh. Jadi kula nggih kudu ngapal kene. Itu ono. Tadi Pak Ari tanya, "Lho, apa orang Giriloyo?" Giriloyo itu min ya Pak. Ada. Lari MI, tapi swasta. MIS jadinya MI. Jadi itu sekedar informasi untuk terkait dengan SK pendirian perpustakaan. Kemudian dengan komponen 6, komponen terakhir itu tentang penguat. Penguat itu dari 17 menjadi 12. Itu masing-masing turun 1. Itu nanti bisa dilengkapi. Ini ada beberapa catatan dari Bu Fatma tentang rencana kerja, layanan pinjam dengan aplikasi Erlangga ya Bu Pipit ya? Tunggu saya. Erlangga betul. Dan tim pustakawan dari Bantul serta Bapak Ibu tim pelaksana akreditasi LPS Bantul yang berarti
seperti yang sudah kita dengarkan bersama, pendampingan tahap pertama untuk madrasah kita tadi sudah disampaikan, dan tentunya kita belum puas ya Bapak Ibu, sangat belum puas ya. Tetapi malah kita dengan penilaian yang menurut kami ya objektif, bahkan itu yang kami inginkan memang seperti itu Bapak. Jadi tentunya kan yang namanya penilaian diri sendiri dengan penilaian yang memang itu betul-betul dari tim itu kan ya pasti beda ya Pak. Jadi pada kita kan ada kalau kita mengajar itu ada penilaian diri sendiri Pak, ada teman, ada penilaian secara objektif oleh dari alat yang ada. Nah, memang kemarin instrumen yang kita kirimkan itu adalah penilaian yang kita lakukan secara intern, jadi oleh tim petugas perpustakaan kita itu mengisi seperti itu, dan ternyata memang hasilnya berbeda dengan tim dari Perpusda Bantul, dan ini memang nggak masalah menurut kami, dan ini memang menjadi masukan bagi kita semuanya. Catatan yang sudah diberikan ke kami nanti akan kita pelajari Pak, dan tentu tidak hanya dipelajari tapi akan ditindaklanjuti. Mudah-mudahan nanti pada pendampingan tahap kedua kira-kira habis lebaran ya Pak ya? Iya, habis lebaran. Karena ini waktu 2 minggu ini kita selesaikan pendampingan yang pertama, jadi 16 perpustakaan sudah lengkap, Sabtu masing-masing 1, kemudian hari Sabtunya itu besok itu sudah puasa. Otomatis kan kita break selama 1 bulan, masih ada hari raya lagi, 2 minggu mungkin masih suasana lebaran, nanti habis itu ya sekitar 2 bulan, 2,5 bulan. Itu, dan nanti kita istilahnya memberitahukan gitu ya Pak, artinya mungkin kan tanggal-tanggal bulan-bulan itu mungkin ya bukan mau menghindar Pak, itu kan bulan-bulan sibuk, kita ada PPDB dan sebagainya. Mungkin kalau diperkenankan nanti mungkin setelah tahun ajaran baru Pak, itu di bulan Juli. Jadi Maret, April, Mei, Juni, jadi ya 3 bulan ya. Ya mungkin ya di awal-awal Juli Bapak. Atau nanti kita komunikasi. Ya nanti kita komunikasi. Sebelum kita tentukan jadwalnya untuk pendampingan, jelas kita konfirmasi terlebih dulu Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Wisnu dan juga tim pustakawan dari Perpusda Bantul. Ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan sekali lagi Pak, bahwa dalam kami menanggapi kalau panjenengan rombongan ini banyak kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau kita ngaten Bapak menawi badhe ngerasaken tugas wonten kantor, monggo saking keluarga madrasah monggo saged pos matur nuwun lan aturaken mundur merasakan tugas ini ya tugas